tergantung niatnya. Tapi alangkah bagusnya untuk kita niatkan untuk orang yang soleh. Karena di akhir zaman ini kada berguna lagi sudah untuk duniawi. Maka yang harus kita niatkan untuk yang hakiki. Karena yang hakiki adalah alam akhirat. Alam ba'dal maut. Alam setelah kita kematian kita. Itu adalah yang hakiki. Abadan abada. Diberikan Allah kekekalan di dalamnya. Ini sekedar perantara kita. Maka perantara kita kepada Allah bagaimana? Maka kita luruskan sholatnya kita. Sunnah-sunnah kita. Sholat wajib dulu jangan pernah ketinggalan. Karena wasilah kita kepada Allah itu dengan sholat wajib. Apabila retak hubungan kita, pekerjaan kita di dalam sholat wajib ini kita tinggalkan, maka retaklah hubungan kita dengan Allah. Apabila kita sekedar setiap sholat ini, as-sholah bila khusu kal jasad bila ruh. Sholat ini tanpa khusu seperti jasad tanpa ruh. Bilanya seorang hendak tergesa-gesa mengerjakan sholat tanpa ada ruhnya itu hadir istihdornya itu dalam sholat, maka itu jasad tanpa ruh. Sungguh orang tuh di hadapan Allah itu ada, tapi seakan-akan tidak ada. Maka dikatakan Nabi, salli fa innaka lam tusalli. Sampai 3 kali Nabi Muhammad SAW mengatakan itu, salli fa innaka la tusalli. Maka kata sahabat, alimni, maka ajarkanlah aku salat yang bagaimana. Maka diajarkan dengan i'tikad dan niat-niat yang kuat di dalam salatnya. Istihdar hati di dalam salatnya. Ketika membaca Al-Fatihah saja, bismillahirrahmanirrahim, dengan keagungan. Orang yang mengerjakannya dengan makna, itu maka istihdar hatinya dalam situ. Makna di dalam hati ini beda dengan makna yang ada di dalam terjemahan. Maka kita mengupayakan bersungguh-sungguh di dalam sholat, menghadirkan, maka sewaktu-waktu karena diberi Allah hidayah dan dibukakan Allah makna-makna di dalam hati, di dalam sholat. Ada suatu sir yang diberikan Allah di dalam sholat. Betapa banyak seorang aulia Allah, para ulama-ulama mendapatkan sir di dalam sholatnya. Karena sholat ini adalah wasilah kepada Allah. Sehingga apabila sholat bismillahirrahmanirrahim biasa saja sudah selesai dah, tanpa ada hadir di dalam dirinya itu, maka kayak itu aja makomnya di hadapan Tuhan. Karena tidak pernah naik derajatnya, terus berada di bawah sampai akhir kiamat, sampai hari kematian menjemputnya, maka terus begitu saja makomnya, tingkatannya kepada Tuhan. Tidak pernah untuk mendekatkan kepada Allah. Tidak pernah untuk bertawajuh kepada Allah. Wajjahtu wajhi. Aku bertawajuh seluruhnya. Salati, salatku, anusuki wa mahya, kehidupanku dan kematianku hanya untuk kepada Allah. Maka dia menghadirkan itu, seluruh kehidupannya ini dihadirkannya kepada Allah dengan salatnya itu. Maka bilanya orang mendapatkan ini, maka mendapatkan segalanya daripada dunia ini. Karena sholatnya benar. Bukan sholat yang biasa saja aba-abalan. Kal jasad bila ruh. Inna lil qalbi sujudan. Apabila kata Sayyidina Hasan Tabiul Jalil, inna lil qalbi sujudan. Apabila hati seseorang itu telah sujud kepada Allah, maka dia tidak akan pernah mampu untuk mengangkat sujud itu kepada Allah. Karena hatinya sudah mendapatkan dauk kepada Allah. Banyak yang ulama sujud setelah sholat, sujud sampai subuh, mendapatkan dauk kepada Allah, bukannya guring ketika sujudnya, tapi mendapatkan dauk itu, rasa kepada Allah, munajatnya kepada Allah. Makanya rugi bilanya umur sudah 40 tahun, sungguh rugi kadang mendapatkan lezat-lezatnya di dalam ibadah kepada Allah. Lezatnya Al-Quran gimana, lezatnya sholat gimana, lezatnya membaca salat sunat di malam hari, 11 rakaat, 11 rakaat, kadang-kala 3 rakaat saja. Itu paling sedikit sudah. Maka itu yang membuat kita mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kita hendak mendekatkan diri kepada Allah?
sedangkan kita meninggalkan perkara yang wajib. Karena perkara yang wajib itu adalah kayak sholat tadi, adalah silah bainak wa bainallah. Adalah segala sesuatu yang menghubungkan kalian menghubungkan kita ini kepada Allah. Apabila kita menghendaki perbuatan yang baik, tapi sholatnya kada benar, sholatnya kada pernah dikerjakan dalam waktu, apalagi 5 waktu ini kada pernah dikerjakannya, tertinggal talus, subuhnya tertinggal misalnya, kada pernah. Yang wajibnya saja, kada usah yang sunat-sunatnya, yang wajibnya saja. Ini perkara yang diamarkan Allah, yang diberikan perintah kepada Allah, kewajiban kepada kita. Ini saja, ini yang membuat kita retak hubungan kita kepada Allah. Subuh tertinggal, retak hubungan kita kepada Allah. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan hubungan kita retak kepada Allah? Nah, itulah yang harusnya kita yang introspeksi diri. Nah, kita kerjakan sebagus-bagusnya sholat kepada Allah. Bagaimana kita mentawajuhkan diri kepada Allah di dalam sholat kita? Hanya kepada Allah. Siwa Allah hilangkan, selain Allah hilangkan. Di dalam waktu 5 waktu saja. Kalau saya yang sunat-sunat. Kalau yang sunat merasa berat, tapi alangkah baiknya lagi sunat tadi dikerjakan. Karena untuk membersihkan hati, sunatnya tadi. Untuk mengerjakan, membaca Al-Quran, sunatnya, membersihkan hati. Maka ulama-ulama Imam Haramain itu menjaga hati ini dengan apa? Maka makanan hati ini tergantung pada makanan seseorang. Hati tergantung pada makanan seseorang. Putih dan hitamnya hati itu tergantung pada makanan. Imam Haramain pernah seseorang bertanya kepada Imam Haramain, Sidin, suatu perkara kada kau menjawab. Nah, ya Imam, pian ini orang besar, orang muhaddis, orang ahli fikih, muftinya dia Haramain. Tapi kenapa kada kau menyebut suatu perkara, kada kau memberikan ibta, kada kau memberikan petunjuk bagi kami? Nah, di dalam suatu permasalahan, dijawab oleh beliau, mungkin susu yang pernah aku minum. Mungkin susu pernah aku minum. 3 kali beliau menjawab, susu pernah aku minum di waktu aku kecil. Sehingga di waktu kecil itu orang tuaku tidak ada, dan aku diminumkan oleh susu yang mubah oleh pembantu-pembantuku. Sehingga ketika orang tuaku datang, maka dikeluarkanlah, dimuntahkan semua susu-susu yang ada di dalam untungku. Mungkin ada sisa di dalam diriku itu, masih ada sisa di perut. Mungkin itu yang membuat aku kada kau menjawab persoalan ini. Saking waroknya, saking menjaganya seorang ulama-ulama dengan makanannya. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada kau menjaga segala hal-hal yang kayak itu. Maka sungguh sulit sekarang nih menjaga hal-hal yang kayak itu. Menjaga yang haram. Menjaga yang haram ini lebih sulit. Untuk memasukkan makanan-makanan ke anak kita. Perkara-perkara yang haram, yang subahat, kada tahunya. Maka kita masukkan ke anak kita yang bagus-bagus, yang sungguh-sungguh kita, yang benar-benar kepastian halalnya. Nah. Warajulun atahullahu malan. Yang kedua ini adalah seorang laki-laki yang diberi Allah malan. Diberi Allah harta walam yu'tihi ilman. Diberi Allah harta tapi kada diberi ilmu. Bahwa yakhbat, bahwa ghafil. Dan seorang yang kedua ini diberi harta tapi nya ghafil. Orang ini melakukan perbuatan yang sia-sia. Bimalihi, bijahlihi, fayaqulu akhar, dengan amalnya, dengan kebodohannya. Fayaqulu akhar, law atani Allah misla ma atahu, amiltu misla amaluhu, fahuma fi wizir sawa. Seandainya aku diberikan rezeki kayak orang sugih itu, maka aku mengerjakannya kayak orang sugih itu, makanya mendapatkan dosa kayak orang sugih itu. Berterusnya mendapatkan dosa daripada orang sugih itu, karena niatnya kayak orang sugih.
Sugihnya nang kayak banyak udah tahu. Dahan aku kayak orang sugih itu aja, sipulan misalnya contohnya. Jadi selama ia niatkan apa yang digawi sipulan itu yang mendapatkan juga gitu. Karena niatnya tadi. Ya kata tahu apa lo gawian orang sugih tadi. Maka kita lihat dulu, kita bila hendak meniatkan seseorang, mudahan kita nih sugihnya nih kayak apa. Kayak sipulan aja. Tapi amalan sipulan naik terus. Kayak apa? Jadi kayak itu juga kan mendapat segala dosa-dosanya. Habis perkara tentang niat. Dan kita sambung karena tentang muraqabah. Ini lebih tinggi lagi. Karena setiap perkara-perkara yang ditulis Imam Haddad ini, yang pertama ini untuk mengkhusukkan kita, mengikhlaskan kita. Niat ini untuk mengikhlaskan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaguskan niat kita dalam beramal dan beribadah. Dan mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita, segala yang kita ajarkan, dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, diberikan Allah rahmat seperti orang-orang yang soleh, diberikan Allah anugerah seperti orang yang soleh, dan diampuni segala dosa-dosa kita seperti diampuni ya dosa-dosa orang soleh. Ala nama syekhuna salih, salafuna salih. Wa anna Allah yazukna al-futuh wal munuh wa rusuh salaha jasad wa ruha tabatan nasuh. Wa anna Allah ja'aluna minal maqbulin wal maqbulin wa minal faizin bi radar amin wa yakhtimuna bisna wa huwa radin anna fi khairin wa latfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rigga wa anta lam tazal lidzalika ahla. Ya muyassira kulli asir wa yajabiru kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya mukawwiya kulli daif wa ya ma'mana kulli makhif. Yasir alaina kulli asir fataisir asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa at-tafsir hajatuna katsir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inna nakhafu minka wa khafu minka wa khafu man la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin urusna bi aynaka allati la tanam waqtubna bi kanafika alladhi la yuram warhamna bi qudratika alaina fa nahnu anta sikatana wa rajauna. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minna wa minkum taqabbal ya.